Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Kapital Selekta Pendidikan, Bapak Sufirmansyah Magister Pendidikan Islam, serta kawan-kawanku yang saya sayangi dan saya banggakan, dan seluruh penonton video ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan tanpa suatu halangan apapun. Amin amin ya robbal alamin. Oke, namun sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama lengkap saya Dimas Adya Putratama, biasa dipanggil dengan panggilan Dimas. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kediri. Saya dari kelas F, mata kuliah Kapital Selekta Pendidikan. Dan saya membuat video ini dalam rangka untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Kapital Selekta Pendidikan. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau menyampaikan sebuah materi yang bertemakan reorientasi pendidikan Islam dengan arif, atau dalam kurung adaptif, responsif, inovatif, dan futuristik dalam pemberdayaan umat. Kenapa harus reorientasi? Nah, sebelum kita beranjak ke inti pembahasan, marilah kita ketahui terlebih dahulu apakah itu reorientasi pendidikan Islam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, reorientasi bisa diartikan sebagai penetapan ulang suatu kebijakan secara cerdas dan bijaksana dalam menentukan arah yang hendak dicapai. Jika kita hubungkan dan simpulkan terhadap tema kita, yaitu orientasi pendidikan Islam, maka bisa dikatakan sebagai sebuah stakeholder di dalam lembaga pendidikan supaya bisa meninjau kembali atau meninjau ulang mengenai suatu kebijakan dalam rangka untuk memberdayakan umat. Jadi kenapa harus direorientasi? Yang pertama adalah ingin mewujudkan masyarakat madani. Di dalam masyarakat kita saat ini banyak yang memiliki stigma yang kurang mendukung akan adanya pendidikan Islam. Stigma tersebut muncul bukan karena adanya masalah dalam agama Islam itu sendiri, akan tetapi karena adanya permasalahan dalam penyampaian atau orientasi tujuan pendidikan Islam itu sendiri kepada masyarakat. Adapun beberapa stigma negatif masyarakat terhadap pendidikan Islam antara lain, yang pertama adalah penomorduaan pendidikan Islam. Nah, rata-rata masyarakat memiliki pemikiran bahwa pendidikan Islam adalah pendidikan yang nomor 2 setelah pendidikan umum. Masyarakat lebih memprioritaskan pendidikan umum karena memiliki keyakinan bahwa pendidikan umum memiliki peluang yang besar dan manfaat yang lebih berguna bagi kehidupan. Apalagi jika sudah membahas tentang kebutuhan sehari-hari, masyarakat akan berbondong-bondong untuk menomorsatukan sekolah tinggi keilmuan umum di atas pendidikan Islam. Apalagi pondok pesantren, TPQ, atau sekolah-sekolah Islam sudah dianggap hanya sebagai calon ustadz saja, tidak bisa berkembang lebih dari itu. Padahal nyatanya tidak sesempit itu kan ya. Stigma yang kedua yaitu pendidikan Islam hanya sebatas ibadah saja. Stigma tersebut menganggap bahwa agama Islam hanya mengurusi masalah ruhaniyah atau masalah akhirat saja, sehingga banyak yang punya pikiran bahwa pendidikan Islam tersebut hanya berfungsi sebagai kebutuhan rohani, memperbaiki akhlak, belajar tentang syariat dalam beribadah, tata cara melaksanakan ritual keagamaan, dan lain sebagainya. Padahal pendidikan Islam tidak hanya sebatas itu saja, namun lebih luas lagi dari itu. Kemudian yang ketiga, pendidikan Islam hanya sebagai penunjang.
Nah, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya tentang pendidikan Islam yang dinomorduakan, rata-rata masyarakat memiliki stigma bahwa pendidikan Islam hanya berfungsi sebagai penunjang di samping ilmu-ilmu yang lain, khususnya pendidikan umum atau dalam kurung natural atau social science. Pendidikan Islam hanya dianggap sebagai wawasan tambahan, sehingga imbas dari pemprioritasan tersebut, instansi pendidikan Islam yang antara lain seperti TPQ, madrasah diniyah, terus ada pondok pesantren, mahat, itu akan jauh lebih ramai sekolah pendidikan umum daripada yang saya sebutkan itu. Yang terakhir, pendidikan Islam tidak menjamin masa depan yang mapan. Oke, ini adalah pemikiran yang paling mainstream, yang paling kita sering temui di masyarakat atau di lingkungan terdekat kita sendiri, atau ada orang tua kalian yang seperti itu. Pasti ada ya. Nah, tentu saja tidak lain dan tidak bukan, tujuannya adalah ingin mencari aman, sehingga banyak yang memiliki impian seperti semoga anak saya bisa menjadi PNS, anak saya bisa menjadi polisi, pegawai kantoran, dan profesi-profesi lain yang berpenghasilan tinggi, terlebih lagi bisa terpandang di mata masyarakat. Dan keempat, stigma itulah yang wajib kita perbaiki dengan reorientasi pendidikan Islam dengan tujuan untuk memberdayakan umat. Lalu kenapa sih kok bisa seperti itu? Kenapa bisa terjadi stigma masyarakat terhadap pendidikan Islam? Ada dua faktor yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi. Yang pertama adalah dikotomi pendidikan dan kurikulum yang kurang sesuai. Saya mau membahas tentang dikotomi pendidikan dulu. Tantangan terbesar dalam pendidikan Islam yang mewarnai atmosfer dunia pendidikan Islam yaitu masih adanya kecenderungan dikotomisasi dalam pendidikan. Konsep paradigma ini memandang kehidupan sangat sederhana, yakni memandang dikotomi atau diskrit. Segalanya dipandang dari dua sisi yang berlawanan, seperti laki-laki dan perempuan, ada dan tiada, kaya dan miskin, pejabat dan rakyat biasa, pendidikan agama dan pendidikan umum, dan seterusnya. Bahkan paradigma dikotomis tersebut pada gilirannya dikembangkan dalam melihat dan memandang aspek kehidupan dunia dan akhirat, kehidupan jasmani dan rohani. Akibat dari paradigma ini, akhirnya pendidikan Islam seolah-olah hanya mengurusi persoalan-persoalan kehidupan akhirat saja atau kehidupan rohani saja, sehingga seksi yang mengurusi tentang keagamaan disebut dengan seksi kerohanian. Ya kan? Akibat hal tersebut, akhirnya pendidikan Islam dibedakan dengan pendidikan non-keagamaan. Pendidikan keislaman berbeda dengan pendidikan non-keislaman. Pendidikan agama berbeda dengan pendidikan umum, serta madrasah dan lembaga pendidikan Islam lainnya berbeda dengan sekolah umum dan lembaga umum. Asal kalian tahu saja, ada beberapa faktor utama penyebab adanya dikotomi pendidikan Islam. Yang pertama adalah karena stagnansi pendidikan Islam. Stagnansi ini terjadi sejak abad ke-16 hingga abad ke-17 Masehi, di mana secara umum umat Islam saat itu telah dihina bobohkan oleh kejayaan Islam yang gemilang saat itu, sehingga umat Islam lupa pada realitas yang tengah terjadi di lapangan. Kemudian yang kedua, karena penjajahan Barat atas dunia Islam. Penjajahan ini berlangsung sejak abad ke-18 sampai abad ke-19 Masehi. Pada saat itu dunia muslim benar-benar tidak berdaya di bawah kekuasaan imperialisme Barat. Sehingga mulai saat itu pulalah kajian-kajian ilmu-ilmu umum, khususnya ilmu teknologi, harus dipisahkan dari kajian agama. Kiranya prinsip inilah yang akhirnya mulai meracuni para penggemar kajian para sarjana Barat. Sehingga di dunia muslim itu pun berkembang prinsip yang sama, yakni kajian ilmu dan teknologi harus dipisahkan dari kajian agama. Yang ketiga, modernisasi atas dunia muslim. Faktor lain yang menyebabkan munculnya dikotomi sistem pendidikan Islam adalah
modernisasi. Selain itu, menurut referensi yang saya pernah baca dari Zaki Badawi, salah satu faktor penyebab dikotomi adalah diterimanya budaya barat secara total, tanpa filter ya, bersama dengan adopsi ilmu pengetahuan dan teknologinya. Sebab mereka yang menganut paham seperti itu berkeyakinan kemajuanlah yang harus dikedepankan, bukan agama. Oleh karena itu, kajian agama mulai dibatasi. Agama hanya membicarakan hubungan individu dengan Tuhannya, sedangkan selain itu bukan urusan agama. Kemudian, apa sajakah upaya untuk meminimalisir atau menghilangkan dikotomi sistem pendidikan Islam? Yaitu antara lain, pertama, dari segi epistemologi, umat Islam harus berani mengembangkan ilmu pengetahuan masa kini yang terartikulasi sepenuhnya. Ini berarti pengetahuan yang dirancang harus aplikatif, tidak sekedar dalam tanda kutip menara gading saja. Kerangka pengetahuan yang dimaksud setidaknya dapat menggambarkan metode-metode dan pendekatan yang tepat, yang nantinya dapat membantu para pakar muslim dalam menghadapi masalah-masalah moral dan etika yang sangat dominan di zaman sekarang. Kemudian yang kedua, perlu adanya suatu kerangka teoritis ilmu dan teknologi yang menggambarkan gaya-gaya dan metode-metode aktivitas ilmiah dan teknologi yang sesuai dengan tinjauan dunia dan mencerminkan nilai ataupun norma budaya muslim. Yang ketiga, perlu diciptakan teori-teori sistem pendidikan Islam yang memadukan ciri-ciri terbaik sistem pendidikan tradisional dengan sistem pendidikan modern. Konvergensi kedua sistem itu tentunya harus mengacu kepada konsep ajaran Islam. Misalnya, konsep takziyah al-nafs, konsep tauhid, dan lain sebagainya. Selain itu, sistem tersebut juga harus bisa memenuhi kebutuhan masyarakat muslim secara multidimensional masa depan. Dan yang penting lagi, pemaknaan pendidikan, mencari ilmu harus dijadikan sebagai pengalaman belajar sepanjang hidup. Kemudian alasan lain kenapa munculnya stigma dalam masyarakat adalah kurikulum yang belum relevan. Dalam implementasinya, kurikulum pendidikan Islam masih terdapat berbagai kelemahan-kelemahan. Apa saja kelemahan itu? Yang pertama, pendidikan hanya berfokus pada ranah kognitif. Nah, selama ini pendidikan Islam rata-rata kurang berfokus kepada ranah psikomotorik. Tapi yang banyak terjadi adalah mengorientasikan Islam pada ranah kognitif. Sehingga materi pendidikan agama Islam hanya dipandang sebagai hafalan-hafalan saja, bukan pedoman hidup, atau bahasa Arabnya al-huda, ya kan? Kemudian yang kedua, alasan lain adalah distansi antara sistem normatif Islam dan perubahan sosial. Adanya distansi yang cukup lebar antara sistem normatif Islam dengan perubahan sosial yang terjadi secara cepat, sehingga orang muslim sulit mengadaptasikan nilai-nilai Islam yang dimilikinya dalam dinamika kehidupan. Yang ketiga adalah kurang penjelasan visi pendidikan Islam. Nah, faktor selanjutnya adalah kurangnya penjelasan yang luas dan mendalam serta kurangnya penguasaan semantik dan generik atas istilah-istilah kunci dan pokok dalam ajaran agama. Sehingga sering ditemukan penjelasan yang sudah sangat jauh dan berbeda dari makna, spirit, dan konteksnya. Padahal seharusnya pendidikan Islam berwajah transformatif, yakni mengandaikan adanya dialektika antara aspek normatif, doktrinal, dan sosiologis kultural. Maksud saya sosiologis kultural, teks dan konteks, idealitas dan realitas. Nah, dengan demikian harus ada pengembangan kurikulum pendidikan Islam yang dapat dikontekstualisasikan dengan realitas historis sosiologis kehidupan peserta didik.
Kontekstualisasi di sini sangat diperlukan ya, supaya peserta didik tidak terlepas dari akar sosial kulturalnya. Selain itu, agar pendidikan Islam tidak hanya menghasilkan kepribadian siswa yang cerdas secara intelektual saja, tapi miskin spiritual, atau jika mengambil istilah Hamka adalah sosok manusia yang pandai tetapi tidak memiliki pribadi yang unggul. Jadi seperti itu menurut beliau. Kemudian ada alasan lain yang memperkuat kenapa kita harus mengadakan reorientasi pendidikan Islam adalah adanya tantangan globalisasi. Globalisasi adalah meluasnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh dunia. Di era modern 4.0 ini semuanya serba mudah. Mau belanja online, cari luar negeri. Lagi lapar, mau pesan makanan, tapi mager mau kemana-mana. Mau bertatap muka dengan orang yang ada di luar negara sekalipun, semuanya bisa diakses dengan adanya teknologi. Terlebih lagi yang ada di genggaman kita masing-masing. Sekarang sudah ada banyak sekali aplikasi yang bisa mempermudah kehidupan kita. Yang lagi tenar saat ini sih seperti seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter yang memudahkan kita untuk komunikasi dan mencari informasi melalui internet. Banyak juga aplikasi yang buat belanja online seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, atau yang lagi berkembang di Indonesia seperti itu ojek online, Gojek ya, Gojek, Grab, dan aplikasi penyedia layanan online yang lainnya. Dengan adanya perkembangan yang sangat pesat tersebut adalah imbas dari adanya globalisasi. Mau tidak mau, kita harus menerima dan mengikuti arusnya. Jika tidak, siapa yang mau tenggelam sebagai manusia kuno yang gaptek atau gagap teknologi? Begitu juga dengan pendidikan Islam. Adanya globalisasi dapat memungkinkan adanya perkembangan iptek, pasar bebas, bebasnya batas negara, kebebasan pers, dan kebebasan yang lainnya. Sehingga mau tidak mau pendidikan Islam harus mampu mengikuti arus tersebut dan harus diorientasi agar bisa di-upgrade dan diimplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat, agar tidak adanya pendidikan Islam yang stagnan yang hanya sebatas kebutuhan rohaniah saja. Dan globalisasi ini sendiri bisa menjadi suatu kesempatan besar bagi perkembangan Islam, atau justru sebaliknya bisa menjadi tantangan dan PR besar bagi pendidikan Islam. Apabila Islam terus-menerus mengikuti zaman, punya efek negatif juga, yakni akan kehilangan identitasnya apabila tidak didasari dengan keimanan yang kuat. Sebaliknya, jika agama Islam sama sekali tidak mengikuti perkembangan teknologi, maka akan terjadi yang namanya stagnansi dan tenggelam oleh zaman. Salah satu contoh, perubahan status IAIN Kediri menjadi UIN Kediri. Walaupun hanya contoh saja ya, tapi saya bantu mendoakan biar kalian bisa mengaminkan ya. Perubahan tersebut adalah salah satu contoh reorientasi pendidikan Islam yang tujuannya untuk memberdayakan umat. Karena biasanya institut akan lebih berprioritas untuk menjaring lulusan madrasah atau pesantren. Akan tetapi jika berkembang menjadi UIN, akan bisa menjaring pendidikan yang lebih luas lagi dari berbagai lulusan sekolah umum. Dan prodi yang ditawarkan tidak hanya berfokus pada keilmuan Islam saja, tapi juga bidang-bidang ilmu yang lainnya juga. Lalu apa sajakah yang harus diorientasi? Yang pertama, strategi pendidikan Islam itu sendiri. Pembangunan pendidikan Islam di Indonesia setidaknya menggunakan 4 strategi dasar. Di antaranya adalah pemerataan kesempatan untuk mengolah pendidikan, relevansi pendidikan, peningkatan kualitas pendidikan, dan efisiensi pendidikan. Kemudian yang kedua, memperjelas visi pendidikan Islam.
yang bisa dilakukan untuk memperjelas visi pendidikan Islam adalah yang pertama, mengorientasikan dan mengarahkan pendidikan Islam pada tujuan mewujudkan ajaran Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah surat Al-Anbiya ayat 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tiadalah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali hanya sebagai rahmat bagi semesta alam. Kemudian yang kedua, reaktualisasi dari pesan-pesan perdamaian, kerukunan, dan kemanusiaan yang dapat dijumpai dalam Piagam Madinah. Kemudian yang ketiga adalah menggagas kajian Islam dengan Islamic Studies yang lintas disiplin. Artinya tidak hanya terpusat pada satu bidang keilmuan saja, tapi juga harus dinamis dan disinergikan dengan bidang-bidang keilmuan yang lain. Oke, sebagaimana tema yang sedang kita bahas saat ini, yaitu mengenai langkah reorientasi pendidikan Islam dengan arif, dalam kurung adaptif, responsif, inovatif, dan futuristik. Yang pertama, adaptif. Pada era yang seperti sekarang ini alias era baru atau new normal, tentu saja para pendidik harus mempersiapkan metode atau cara yang mampu beradaptasi dengan keadaan, di mana kita sekarang harus dituntut untuk belajar secara jarak jauh dengan memanfaatkan fasilitas yang ada secara online pastinya. Maka dari itu, kita bisa memanfaatkan metode yang efektif pula dalam mengadakan proses pembelajaran. Contohnya, blended learning adalah salah satu solusi pembelajaran di era new normal tersebut, di mana pendidik melakukan pembelajaran campuran secara online maupun offline. Lalu kemudian ada responsif. Pada kurikulum 2013 yang digagas oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita, bukan lagi mengacu kepada materi pembelajaran itu, tapi lebih diprioritaskan dan dikembangkan kepada sumber belajar. Nah, kita sekarang sudah berada di zaman modern ya, di mana seluruh akses informasi bisa kita temukan dengan yang namanya internet, sehingga peserta didik dapat mencari sendiri sumber-sumber yang bisa digunakan sebagai bahan belajar mereka. Tentu saja ini akan membuat mereka lebih responsif dan lebih aktif dalam pembelajaran tersebut, serta tak lagi semata-mata terfokus kepada materi yang diajarkan oleh guru saja, tetapi juga dari materi yang mereka dapatkan sendiri. Lalu kemudian inovatif. Nah, memang ini sudah lama digaungkan dan bukan hal yang baru bagi kita ya. Karena pendidikan adalah sesuatu yang dinamis dan selalu berubah-ubah, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Maka seorang guru harus siap untuk membuat inovasi, alias model pembelajaran lain yang lebih aktif, lebih efektif, menyenangkan, dan lebih beragam yang belum pernah digunakan sebelumnya. Tentu saja inovasi tersebut akan membuat pendidikan Islam tidak berjalan secara stagnan, sehingga akan lebih mudah untuk berkembang, untuk lebih mudah disampaikan dan diterima dengan baik oleh peserta didik maupun masyarakat. Oke, dan yang terakhir dari langkah arif, adaptif, responsif, inovatif, dan futuristik. Nah, semakin berkembangnya teknologi akan menimbulkan munculnya berbagai hasil karya manusia berupa ilmu pengetahuan dan teknologi yang akan terus berkembang setiap harinya. Seiring dengan perkembangan tersebut, maka bermunculan juga berbagai ideologi suatu saat nanti, mulai dari kapitalis, sosialis, komunis, dan ideologi-ideologi yang lain, termasuk juga ekstremis dan radikalisme. Disinilah letak pendidikan Islam itu berperan penting dalam membentuk karakter dan
pola pikir manusia yang beragama, berakhlak sesuai dengan tujuan daripada pendidikan Islam itu sendiri. Tidak ada lagi yang mempelajari ilmu-ilmu termasuk ilmu agama Islam secara hitam putih saja, serta menciptakan karakter Islam yang kafah dan berakhlakul karimah. Gelorakan pemberdayaan umat dengan reorientasi pendidikan Islam. Semangat pendidikan dalam memberdayakan dan mensejahterakan umat semua sangat jelas tertuang dalam Al-Quran. Di antaranya tertuang dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Yang artinya, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-sekali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Berdasarkan ayat ini jelaslah bahwa keberdayaan dan kesejahteraan tidak akan datang dengan sendirinya. Akan tetapi diperlukan sebuah ikhtiar atau usaha. Di antara ikhtiar yang harus dilakukan oleh umat Islam adalah mereformasi, reformulasi, reorientasi, bahkan merekonstruksi pendidikan Islam yang berbasis pada pemberdayaan dan kesejahteraan umat. Sehingga sasaran yang akan dicapai oleh pendidikan Islam bukan hanya berupa kesalehan individual berupa ritual spiritual saja, akan tetapi di dalamnya pemberdayaan sains dan teknologi, pemberdayaan sosial dan politik, serta pemberdayaan peradaban industrial. Jika semua itu dapat diwujudkan, maka pendidikan Islam akan berimplikasi pada kesejahteraan umat Islam sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, itulah tadi materi yang saya sampaikan mengenai reorientasi pendidikan Islam dengan arif, dalam kurung adaptif, responsif, inovatif, dan futuristik. Dan sebelum saya tutup, saya memiliki quotes dari Aristoteles. Beliau mengatakan bahwa mendidik pikiran tanpa mendidik hati adalah bukan pendidikan sama sekali. Dan sebagai bonus, saya punya pantun nih buat kalian. Makan nasi uduk di atas papan, papan yang dipenuhi cinta kasih. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, semoga berkenan dan terima kasih. Anak hebat tidak lupa sarapan, roti gandum diolesi selai. Terima kasih kami ucapkan sudah mendengarkan sampai selesai. Anak hebat dan pemberani makan donat di piring bersih. Aku tutup presentasi ini, salam hormat dan terima kasih. Tidak baik berjalan sambil tertawa, benar, gak taunya ditimpuk batu. Semoga kami terlihat berwibawa, tidak menakuti seperti setan ataupun hantu. Akhirul kalam, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.